anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Ibu guru yakin semuanya dalam keadaan baik. Apakah hanya baik-baik saja? Wih, pasti langsung mengatakan semua yang ada di rumah tidak hanya baik saja Ibu Guru, tapi kami merasakan sukacita yang luar biasa. Baik, luar biasa. Yes. Oke, kita sama-sama katakan ya, semua yang ada di rumah sama-sama katakan ya. Baik, luar biasa. Yes. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan semuanya mari Ibu Guru minta berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan penuh semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan ya, aku jawab ya. Ku jawab ya. Sekali lagi katakan ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, anak-anak sekolah minggu, mari masih berdiri, kita akan berdoa. Mari dengan sikap doa yang benar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk pagi ini kami bersama-sama Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong kami agar bisa mengikuti dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan Yesus, ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru yakin semuanya rata-rata sudah mengikuti ujian ya, ujian semester. Kemudian ada yang sudah selesai graduation, tamat SD kelas 6, kelas 3 SMP, bahkan yang kelas 3 SMA ya. Dan ada yang sementara proses ujian semester ya, belum selesai. Dan disitulah waktu kita untuk diingatkan, ayo jangan cuma mengandalkan diri sendiri, atau kita diingatkan kembali bahwa semuanya itu kita bisa lalui karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Ku Dengar Cerita. Itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman kebenaran Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggumu untuk mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami bisa mengerti, bahkan jauh dari semua itu Tuhan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan Yesus dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Silakan Ibu Guru Iim. Shalom anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang Ibu Guru akan bercerita. Ceritanya ini adalah cerita sambungan dari minggu lalu. Sebelum itu Ibu Guru mau tanya dulu. Minggu lalu Pak Guru Hesron menceritakan kita tentang seorang raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul memiliki niat jahat ingin membunuh Daud karena dia iri hati kepada Daud. Nah, karena Daud sudah mengetahui rencana Raja Saul, maka Daud pun akan pergi meninggalkan kerajaan itu. Nah, sekarang Ibu Guru akan lanjutkan ceritanya. Saat Daud sudah mengetahui rencana jahat Raja Saul bahwa dia akan dibunuh, dia akhirnya pergi meninggalkan kerajaan itu. Dia sudah tiba di rumah seorang imam yang bernama Imam Abimelek. Nah, di sana dia sudah sangat kelaparan. Dia sudah tidak bawa apa-apa saat itu. Nah, saat dilihat oleh Imam Abimelek, dia ditanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Nah, anak sekolah minggu tahu saat itu Daud berbohong, dia tidak jujur karena dia tahu bahwa semua orang sudah mengetahui niat jahat oleh Raja Saul. Dia mengatakan bahwa saya ke sini karena diperintah oleh Raja Saul. Ada satu perintah yang harus saya lakukan, tapi itu tidak boleh diketahui oleh siapapun itu. Nah, sehingga Abimelek pun percaya. Nah, saat itu karena Daud sudah sangat lapar, dia meminta roti. Nah, akhirnya dia diberikan roti oleh Imam Abimelek. Dia sudah makan. Nah, saat itu anak sekolah minggu tahu ada seorang suruhan Raja Saul yang mengikuti Daud. Nah, yang bernama Doeg. Orang itu adalah pegawai Raja Saul. Dia memata-matai Saul. Nah, karena Daud juga mengetahui itu, dia akhirnya meminta pedang kepada Imam Abimelek. Nah, saat itu Imam Abimelek cuma memiliki satu pedang, dan pedang itu milik Raja Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud. Nah, akhirnya dia mengambil pedang itu dan dia pergi meninggalkan rumah Imam Abimelek. Nah, dia pergi dan Daud pergi untuk mencari perlindungan kepada Raja Gad, orang Akis. Nah, di Akis Raja Gad. Nah, setelah itu saat dia sudah sampai di situ, dia bertemu dengan pegawai Akis. Nah, tapi Daud menjadi lebih takut lagi karena orang Akis itu mengenal Daud. Nah, dia takut kalau orang Akis mengenal Daud dan akan sampai kepada Raja Saul. Akhirnya dia berpikir, dia sangat takut dan dia pura-pura menjadi orang gila. Nah, dia pura-pura mencoret-coret pintu, dia coret-coret itu pintu dan dia biarkan air liurnya itu meleleh ke janggutnya supaya orang bilang dia adalah orang gila, sehingga orang Akis itu mengusir Daud. Nah, akhirnya dia pergi lagi. Saat itu dia pergi lagi, dia bersembunyi di satu gua yang bernama Gua Adulam. Nah, dia bersembunyi dalam Gua Adulam. Dia masih sendiri ya anak sekolah minggu. Tetapi orang-orang mendengar berita bahwa
Daud bersembunyi di gua Adulam. Sehingga orang-orang yang mendengar berita itu datang ke dalam gua itu menemani Daud. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi Daud sehingga Tuhan Yesus mendatangkan dengan cara berbagai cara dengan orang-orang yang datang ke dalam gua itu untuk menemani Daud. Nah, yang pertama datang itu adalah keluarga Daud. Mereka datang menemani Daud yang dalam ketakutan karena akan dibunuh oleh Raja Saul. Nah, keluarganya datang. Lalu anak sekolah minggu tahu siapa lagi yang datang? Yang datang itu adalah orang-orang yang sedang dalam kesusahan, orang-orang yang sedang dalam kelaparan, dia datang ke situ. Orang-orang yang sedang dalam kebingungan, kesedihan, dia datang juga dalam situ, dalam gua itu. Sehingga banyak orang dalam gua itu, mereka menghibur Daud sehingga Daud tidak menjadi takut. Mereka bersama-sama dalam situ. Dan anak sekolah minggu tahu ada juga seorang nabi yang masuk dalam gua itu yang bernama Nabi Gad. Nah, setelah itu karena sudah banyak orang dalam gua itu, mereka meminta kepada Daud untuk menjadi pemimpin atas mereka. Nah, sehingga Daud bersedia untuk menjadi pemimpin mereka karena Daud peduli kepada setiap orang yang merasa kekurangan. Daud tidak sombong, dia tetap peduli kepada semua orang. Nah, setelah itu mereka akhirnya keluar dari gua itu dan mereka pergi di kubu gunung. Mereka ada di kubu gunung. Nabi Gad meminta Daud untuk kembali ke Yehuda. Lalu ia pergi lewati hutan karet sementara bersembunyi ya, karena saat itu Daud sementara dalam pencarian Raja Saul. Nah, ketika berada di Gibea, di suatu tempat yang bernama Gibea, Raja Saul pun mengetahui bahwa disitulah Daud bersembunyi. Sehingga dia meminta dukungan kepada semua pegawainya untuk dapat membunuh Daud. Nah, anak sekolah minggu masih ingat siapa tadi orang yang memata-matai Daud? Yaitu Doeg. Nah, Doeg pun bertemu dengan Raja Saul. Dia beritahu bahwa Raja Saul bahwa orang yang membantu Daud itu adalah imam yang didatangi rumahnya tadi. Imam siapa? Imam Abimelek. Nah, dia memberitahu Raja Saul sehingga Raja Saul sangat marah. Dia memanggil Imam Abimelek untuk datang ke situ. Saat Imam Abimelek sudah datang, nah, dia ditanya, kenapa kamu membantu Daud? Nah, tapi Imam Abimelek mengatakan bahwa saya tidak tahu kalau Daud ini sementara dalam pencariannya Raja Saul. Tapi Daud tadi cuma bilang kalau dia itu sedang menjalankan satu perintah dari raja dan tidak boleh ditahu oleh siapapun itu, sehingga dia pun pergi. Nah, anak sekolah minggu tahu Raja Saul sangat marah kepada Imam Abimelek dan dia ingin membunuh Imam Abimelek. Dia menyuruh para pegawainya untuk membunuh Imam Abimelek, tapi pegawai itu tidak mau membunuh Imam Abimelek karena itu adalah imam-imam Tuhan. Dia adalah imam-imam Tuhan dan mereka tidak mau membunuhnya. Sehingga Raja Saul pun menyuruh suruhannya tadi yang pertama yaitu Doeg untuk membunuh imam-imam Tuhan itu. Dan anak sekolah minggu tahu yang dibunuh pada hari itu juga sebanyak 85 orang yang berbaju efod, yang berbaju perang. Mereka dibunuh saat itu. Nah, anak sekolah minggu saat mereka sudah dibunuh, Imam Abimelek sudah dibunuh, anak dari Imam Abimelek yang bernama Abiatar pun pergi mencari Daud dan mengikuti Daud. Saat dia sudah bertemu dengan Daud, dia memberitahukan bahwa imam-imam Tuhan sudah dibunuh oleh Raja Saul sehingga hati Daud sangatlah sedih karena mereka dibunuh karena perbuatan Daud yang sudah melakukan kebohongan. Sehingga Daud mengatakan bahwa akulah yang bersalah sehingga keluargamu dan seluruh orang itu pun dibunuh. Tetapi saya akan bertanggung jawab. Nah, Daud tetap memiliki jiwa tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab kepada Abiatar. Nah, kemudian Abiatar pun tetap selalu bersama dengan Daud. Daud akan melindungi Abiatar
dan akan selalu bersama dengan Abiatar sesuai dengan janji Daud. Nah, setelah itu Daud bertekad kelak berjanji kalau nanti ia akan tetap berkata jujur, dia tidak akan bohong-bohong lagi. Karena dia sudah bohong tadi sehingga ada akibat yang terjadi. Dia berjanji bahwa dia akan berkata jujur dan dia pun akan bertanggung jawab dan berjanji untuk dapat melindungi Abiatar. Sama seperti kita anak sekolah minggu, kita tetap harus berkata jujur dan kita tetap harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Dan anak sekolah minggu tahu Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, tetap mengasihi kita dan tetap melakukan berbagai macam cara untuk melindungi anak sekolah minggu seperti Daud yang dilindungi melalui keluarganya, melalui orang lain yang datang dalam gua itu. Sama dengan kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan melalui berbagai macam cara. Demikianlah cerita kita minggu ini. Amin. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan membaca bahan bacaan kita pada minggu ini terambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ayo kita buka Alkitabnya, 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 5. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Abimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Amin. Pokok cerita kita minggu ini adalah Daud dalam pelarian. Bahan ceritanya dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 5. Terima kasih. Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Ibu Guru Iim. Sekarang tiba saatnya kita meresponi firman Tuhan kita dengan mengangkat pujian "Ada Satu Sobatku". Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari semuanya siapkan persembahannya. Kita akan masukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan. Sambil persembahan dimasukkan, mari kita mengangkat pujian, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku dalam Yesus, dalam Tuhan Juru Selamatku. Kita ulangi sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku dalam Yesus, dalam Tuhan Juru Selamatku. Ya, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang jalan-jalan. Mari kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini karena Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti sekolah minggu. Engkau juga sudah memberikan kesempatan buat kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah diberitakan oleh Ibu Guru Iim. Terima kasih Tuhan buat firman ini Tuhan, kiranya firman ini bisa tertanam baik dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, yang kami telah terima daripada-Mu Tuhan. Kiranya persembahan-Mu ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa dikelola dengan baik Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan membawa setiap doa-doa kami Tuhan, terkhususnya anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak sekolah minggu-Mu Tuhan dalam pendidikan, dalam bermain dan dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka sudah melakukan ulangan Tuhan, kiranya dengan ulangan mereka Tuhan, dengan bantuan tangan-Mu, dengan kuasa tangan-Mu Tuhan, mereka boleh memperoleh nilai yang baik sehingga mereka boleh membanggakan kedua orang tuanya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat anak sekolah minggu-Mu Tuhan dalam persiapan untuk kenaikan kelas Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, dan jikalau Engkau berkenan Tuhan, Engkau akan mengizinkan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan untuk kembali ke sekolah bersama-sama dengan temannya, bersama dengan ibu gurunya Tuhan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala persiapan anak sekolah minggu-Mu Tuhan bersama guru-guru yang ada di sekolah Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami mendoakan buat kedua orang tua dan anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran buat mereka dalam mendidik anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Dan berikanlah juga mereka berkat sehingga mereka boleh mengelola berkat itu dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang mungkin sedang kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka. Engkau hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah Tuhan, sehingga dengan kuasa tangan-Mu Tuhan mereka bisa kembali sembuh, kembali beraktivitas dengan baik dan dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami ingin mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemimpin kami hingga
Yang terendah Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, terkhususnya pemimpin kami dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, dan jauhkanlah bangsa ini dari mara bahaya, dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu ibu guru semua mengundang bangkit berdiri. Ayo anak-anak yang di rumah, mari kita bangkit berdiri dan mari kita mengangkat pujian dalam nama Yesus kita bersaudara. Ayo semuanya dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.